Orang bodoh ngomong urusan agama. Aya nu sududu naon teh teh. Banyak ya itu punten ya yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Dan problemnya Bu, orang nggak ngerti agama, banyak ngomong agama, pengikutnya banyak. Iman mah Bu punten, iman mah ya bukan hanya naik turun Bu, kerasana teh. Iman itu bahkan lebih cepat hilangnya Bu. Di zaman fitnah begini. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan begini, fa asbaha rajulan mu'minan wa yumshi kafiron. Kalian akan mendapati di zaman fitnah orang pagi harinya beriman, sorenya udah kafir sama Allah. Yang menjadi ukuran dalam kehidupan kita ini bukan hanya banyaknya amal, tetapi yang mesti menjadi ukuran dalam kehidupan kita fil barokah, fil barokatil amal. Apa yang menjadi ukuran itu, apakah amal kita itu mendatangkan keberkahan. Diazab oleh Allah di sini yang mana Bu? Bukan yang berbuat zina, bukan yang berbuat dosa, tapi yang diazab oleh Allah siapa? Yang sholat di Baitullah. Karena Allah tidak menghendaki kepada kita hanya sekedar ibadah, apalagi termasuk ibadahnya kita di tempat yang terbaik, bukan itu. Tetapi yang Allah kehendaki itu adalah bagaimana ibadahnya itu ya mendatangkan kebaikan, memberikan nilai kebaikan kepada kita. Tahun-tahun penuh tipu daya itu wa yu'tamanna fihal khana wa yukhawwinu fihal amin. Di tahun-tahun penuh tipu daya itu kata Nabi SAW, orang-orang yang amanah dihianati, orang-orang yang khianat banyak mendapatkan amanah. Hah? Terjadi? Banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allahumma iyyaka na'bud wa ilaika nas'a nahfid narju rahmatak. Allahumma inna nakhsha azabak inna azabakal jadda bil kafirina mulhiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdik wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim ya, MTKBP, juga ibu, bapak, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita terus dan jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya yang membutuhkan syukur itu kita. Jadi Allah mah gak butuh syukur kita. Artinya kalau semua makhluk Allah yang ada di bumi ini ya, semuanya bersyukur ya, tidak ada satu orang pun yang kufur, maka syukurnya makhluk Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Karena memang Allah sudah mulia. Begitu juga sebaliknya, manakala semua makhluk Allah yang ada di bumi ini kufur kepada Allah, tidak ditemukan satu pun yang bersyukur kepada Allah, maka demi Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, in takfuruna man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Kata Allah, ya, jika semuanya kalian kufur, silahkan kufur. Wa innallaha
la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan Allah maha terpuji. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, Ibu Bapak melangkahkan kaki dari tempat masing-masing sampai ke tempat ini, maka ketahuilah itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. May yashkurullaha yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu akan kembali kepada kita. Ya. Dan ternyata bentuk syukur yang paling afdal yaitu adalah amal. Jadi tercukup ku alhamdulillah unggul. Ya. Ya, kan kita kalau mendapatkan kenikmatan teh alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bagian kecil daripada syukur. Tetapi puncak syukur kita itu adalah ibadah. Puncak syukur seorang muslim adalah amal soleh. Ya, makanya wajar kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malamnya lama, berdirinya lama, rukunya juga lama, sampai Aisyah merasa khawatir dengan kaki Nabi yang kelihatan sudah bengkak-bengkak. Lalu kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini dimaksum, engkau ini dijamin masuk surga. Kenapa ibadahmu sampai selama itu? Hari ibu terus dijamin abus ka surga aja. Ibu ibadah jeung ngalamuna lamian mana tah? Ya. Mudah-mudahan ya Allah sekomahkan kita dengan ibadah ini. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini dimaksum, dijamin masuk surga. Ya. Kenapa engkau ibadah sampai selama itu, sampai kaki engkau bengkak-bengkak? Maka jawaban Nabi, afala an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Nabi itu lain ku alhamdulillah. Syukurnya Nabi itu ibadah. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini ibadah, nah, maka ibadah itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mensyukuri setiap nikmat Allah, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melangkahkan kaki, masih bisa bernapas. Kemudian kita mensyukurinya itu dengan beribadah, datang ke majelis ilmu gitu ya, mendengarkan nasihat, melihat orang soleh, itu ibadah melihat orang soleh. Ibu ya, makanya kalau ibu mah lihat saya mah lihat orang solehnya banyak. Ya. Ya. Jadi melihat orang soleh itu ibadah. Makanya salah seorang tabi'in, Imam Ibnu Dinar pernah mengatakan, nadharul mu'min alal mu'min yajlul qalba. Sesungguhnya ketika seorang mukmin melihat orang mukmin yang lainnya, maka dengan melihat orang mukmin yang lainnya yajlul qalba, itu mampu menggetarkan hati seseorang. Makanya kebiasaan para salafus saleh desami Bu, iman itu yazid wa yankus, Bapak Ibu ya, iman itu kadang naik turun, bukan hanya kita alami saja. Orang-orang soleh terdahulu pun mengalami kadang iman itu naik turun gitu. Dan salah satu cara untuk mereka free iman yang sedang turun, kalau kita baca biografi para salaf, salah satunya adalah dia datang kepada orang soleh. Bahkan disebutkan ketika dia datang mengetuk pintu rumahnya orang soleh, assalamualaikum. Ketika yang membukakan anaknya, ya ditanya, kemana bapakmu? Oh ada, dipanggil bapaknya. Ketika sudah dipanggil bapaknya, lalu kemudian bapaknya hadir di hadapannya dan dia menatap bapaknya, sudah menatap itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, wihdai. Ibu mata gitunya. Ya. Ya. Kenapa?
Karena insya Allah ini bentuk syukur kita ya melihat orang-orang saleh. Makanya ada satu ungkapan, innallaha abdun law nadhara sahsin aksabuhu as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Ketahuilah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba yang sangat dicintainya. Manakala kita melihat hamba Allah itu atau kita dilihat oleh hamba Allah, aksabuhu as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Maka dengan dilihat, dengan melihat hamba Allah itu bisa mendatangkan as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka saya pesan ibu bapak sekalian, ya wajib, bukan hukumnya, bukan sunnah, wajib bergaul dengan orang-orang soleh. Ya. Alhamdulillah, saya yakin di sini nih, ini wajah-wajah kelihatan itu wajah-wajah bidadari surga semua ini. Karena kita juga senangnya berada di taman surga. Kira-kira kalau wanita ya yang ada di taman surga bukan penghuni neraka kan ya? Berarti bidadari. Ini kita ini berada di taman surga. Ya, alhamdulillah saya senang Bu, ya ibu bapak sekalian dengan momentum di bulan Zulqa'dah gitu ya. Ada beberapa sahabat, kawan, teman, jamaah, ustadz. Alhamdulillah saya sudah berada di Masjid Nabawi. Kan ini musim haji ya? Ya, kan begitu ya? Ya. Ada yang konfirmasi, Ustadz alhamdulillah saya sudah nyampe Madinah, Ustadz alhamdulillah saya sudah sampai Raudhah. Masya Allah. Raudhah Bu. Ya. Yang kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, ma baina min baiti ila minbari raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi SAW, di antara rumahku dan mimbarku itu ada raudhah, taman dari sekian taman surga. Siapa orang yang duduk di raudhah, siapa orang yang berzikir, sholat di raudhah, maka kata Nabi SAW hakikatnya orang itu sedang zikir, sholat, duduk di taman surga. Ibu yang punya pengalaman, ya, hadirin sekalian, bapak ibu jamaah sekalian yang punya pengalaman, yang sudah haji ataupun umroh, Masya Allah. Ya sekarang itu kan kalau mau ke raudhah ada aplikasi namanya Tasrih. Ya, walaupun ibu bapak ada di sana seminggu, 2 minggu, tapi karena dibatasi oleh aplikasi, ibu bapak sekalian hanya bisa ibadah di raudhah 1 kali. Dulu sebelum ada aplikasi Tasrih, ya, kita bisa ke raudhah berkali-kali, tapi wayahna parebut jeung batur. Jadi pintu ke raudhah masih belum terbuka, orang masih berdesak-desakan. Bagaimana masuk ke raudhah? Saya pernah menyaksikan ada orang ngajeleng Bu. Ada hesi atau abusna ge. Ya. Dijagaan, ditutupin gitu kan, akhirnya pada ngajeleng. Ya. Saya menggambarkan, oh ya Allah, orang ingin ke raudhah sampai sebegitu berdesak-desakan, sampai rebutan sebegitunya, sampai ngantri panjang begitu kalau sekarang, Masya Allah. Tapi saya teringat hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Fa'idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi SAW mengatakan, jika kalian berjalan melewati bi riyadil jannah, taman surga, farta'u, maka singgahlah kalian di tempat itu. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang kau maksud biriyadil jannah, berjalan melewati taman surga? Maka kata Nabi SAW, biriyadil jannah, yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majelis ilmu. Nah, jadi kalau yang sekarang saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, di raudhah teh nggak bisa bolak-balik ke taman surga. Ibu, alhamdulillah saya yakin tuh, lihat di wajah-wajah ini wajah-wajah ahli ilmu semua nih kelihatan. Ya, ada yang seminggu lebih dari 1 kali, ada.
Ada yang lebih daripada 5 kali? Ustaz, alhamdulillah saya mau datang ke majelis ilmu teh sigan uang obat. Sehari 3 kali, alhamdulillah gitu kan. Ya. Jadi kita mah datang ke majelis ilmu nggak berdesak-desakan Bu. Tapi hakikatnya kita sedang berada di raudhah. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala kebaikan pandangan mata kita, duduk di majelis ilmu. Karena ketika orang duduk di majelis ilmu, ya, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu kalau dalam bahasa Arab innama itu namanya adatul hasr. Ya. Jadi yang bisa memakmurkan rumah Allah datang ke majelis ilmu, ya, menyimak apa yang disampaikan oleh para guru, para ustadz, ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka itulah yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi duduknya kita di majelis ilmu, Masya Allah, bukan hanya kita mendapatkan keberkahan dari kita mendapatkan ilmu, dari saja kita memandang orang-orang soleh pun insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan keberkahan kepada kita. Makanya kita nggak boleh jauh-jauh Bu dengan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Ya. Nggak boleh jauh-jauh. Ya. Kalau bisa pegang erat-erat sahabat kita. Teman kita, karena saya yakin ibu-ibu kan punya besinya banyak ya. Ada yang besinya itu pas bareng shopping gitu ya. Ya, olahraga itu besinya bareng beda-beda itu, ya biasanya. Ya syukur-syukurlah. Kalau majelis ilmu biasanya saling mengingatkan gitu kan, ya. Ya. Karena Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, ikhwatul iman rahimakumullah, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin tahu seberapa kualitas orang itu, seberapa hebat iman seseorang, maka kata Nabi SAW, lihat dengan siapa dia bergaul. Ya, maka penting. Ya, jangan sampai kita nanti menyesal di hari akhirat, Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kita salah gaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menggambarkan bentuk penyesalan nanti orang di akhirat, dan salah satu bentuk penyesalannya itu adalah al-yauma dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalilan. Ya Allah, kenapa dulu aku di dunia aku tidak menjadikan si fulan teman dekat saya. Jelas? Masyaallah. Alhamdulillah. Ya, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, kita mensyukuri nikmat Allah. Pada pagi hari ini kita bisa melihat, mensyukuri nikmat penglihatan dengan melihat orang soleh. Ya, jadi yang paling soleh itu bukan yang ada di depan ibu. Boleh jadi ada di antara ibu-ibu di sini orang yang ikhlas, ya, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, dan saya menatap ibu, Masya Allah, kebaikan yang saya dapatkan sangat banyak. Gitu. Kita juga mensyukuri nikmat Allah, langkah kaki kita bisa melangkahkan ke tempat ilmu ini, majelis ilmu. Kita juga mensyukuri nikmat pendengaran, alladzina yastami'unal qaul. Kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baik yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu juga bagian daripada bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, penting kita ini hidup menggapai keberkahan. Ya. Penting kita hidup ini untuk mendapatkan berkah. Saking pentingnya kita mendapatkan keberkahan, sampai-sampai Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, bayangkan Bu, bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya. Nabi SAW di akhir hayatnya bukan hanya saja mengingat kita umati. Ya, subhanallah, luar biasa tuh kecintaan Nabi kepada umatnya. Ya. Ustadz walaupun ada jamaah, banyak jamaah misalnya, ada ustadz yang banyak jamaahnya, di akhir hayatnya belum tentu nyebut umatnya, ya, jamaahnya. Mungkin di akhir hayatnya yang disebut umi. Ya, beda tipis ya. Kalau Nabi ummati.
Bukan hanya itu yang diingat oleh Rasulullah SAW, tetapi Nabi SAW senantiasa berdoa untuk umatnya. Apa doa yang ingin diminta oleh Nabi untuk umatnya? Keberkahan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, ini doanya pendek, ibu, bapak bisa ikutin ya. Allahumma barik lana, barik lana, masih kene siang masih kene laminya. Jadi ingat barik lana mah ingat beteng eta teh ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ada yang bisa mengulang? Nah, barik lana fi marojak tanah itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa Nabi SAW. Jadi ibu, bapak, jamaah sekalian kebayang bagaimana respeknya Nabi kepada umatnya. Sekalipun Nabi SAW belum pernah melihat kita. Ya, tapi insya Allah. Jadi kalau bapak ibu yang ahli majelis ilmu, ya, maka insya Allah nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya sampai-sampai Nabi SAW ketika berdoa yang dipikirkan umatnya. Lihat kalimat doanya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, dangukeun tong diturutan mah. Turutan wae atuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau ada barik berarti apa artinya? Barokah. Ya Allah, berkahi umatku. Siapa? Nah. Siapa umat yang diberkahi? Ini pede aing ibu. Iya insya Allah ya, nggak apa-apa, kita ar-roja nih ya, kita berharap. Bahasa saya bukan saya, bukan begitu. Siapa umat Nabi yang mendapatkan berkah doa dari Rasulullah? Ibu kira-kira kalau Nabi berdoa, doa Nabi diijabah nggak? Lamun ibu nggak doa? Duka teuing cenah. Ibu mau menis teu husnuzon ka Allah. Ibu kumaha nggak doa? Duka teuing cenah. Insya Allah kudu husnudzon. Allah ibu teh. Nanti kita akan sampaikan itu keberkahan itu, husnudzon itu bagian daripada salah satu buah daripada keberkahan. Jadi wihandai Nabi berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku fi bukuriha. Apa maksudnya? Ya Allah, berkahi umatku yang ibadah di awal hari, fi bukuriha. Bukur. Jadi yang mendapatkan berkah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Enggak semua umatnya. Yang mendapatkan doa berkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya yang beribadah di awal hari. Fi bukuriha. Bukur. Jadi kalau makna kata para ulama bukuriha itu awal hari waktu fajar. Jadi kalau ibu ya di waktu fajar teh nuju sholat, Pak, bapak berjamaah di masjid di waktu fajar, ibu sedang berzikir, wirid al-ma'thurat misalnya di waktu fajar, maka siapa orang yang beribadah fi bukuriha di waktu fajar, itu umat Rasulullah yang kecepretan berkah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fi bukuriha. Makanya ibu-ibu, saya campuran bahasa Sunda kartos. Piraku atuh dulu. Komo di KBB Bandung Barat. Jadi ibu yang Allah muliakan, umat Nabi yang mendapatkan berkah doa dari Rasulullah agar mendapatkan berkah di dalam hidupnya adalah orang, ini doa Nabi SAW, orang yang beribadah fi bukuriha. Bukur itu awal. Makanya ada sahabat Nabi kan namanya Abu Bakar.
Ya, Ibu, Abu Bakar sahabat Nabi namanya nama asli sanes. Ini nggak halu lengki itu. Ibu ngaos di dia tuh sabar tahun. Ibu kade. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, umumnya kalau ada nama yang dipanggil dengan sebutan Abu, ya, itu bukan nama asli. Ya, Abu Jahal bukan nama asli. Ya, Abu Lahab, Abu Janda, itu bukan nama asli itu. Asli Bu, lain asli, bukan nama asli itu. Ya. Nah, maka Abu Bakar pun bukan nama asli. Gitu. Ya. Jadi nama apa namanya julukan. Ya, Abu Bakar itu julukan. Nama aslinya ada yang tahu siapa? Abdullah, ya betul. Jadi nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Tapi kenapa disebut Abu Bakar? Karena bakar lain bahasa orang. Belum dibakar. Jadi bakar itu yang terdepan. Itu tuh. Abu bapak. Bakar yang terdepan. Yang terdepan apa? Dalam kebaikan. Yang terdepan dalam iman itu Abu Bakar. Makanya sempat tuh dalam hadis riwayat Imam Muslim, gara-gara Abu Bakar nasrullahul Islam bi Abi Bakar. Allah pernah menolong Islam itu lewat Abu Bakar. Karena saat itu umat Islam sebagiannya mau meninggalkan Rasulullah, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kebayang Bu Isra Mi'raj. Ya, jadi jangan dikira Bu beriman, Ustad dulu mah kayaknya enak ya beriman teh. Kenapa enak? Karena kita bertemu langsung dengan Rasulullah, cantan tuh enak. Ujiannya besar loh Bu. Ya. Ibu sekarang alhamdulillah enak Bu. Kita belum melihat Nabi, ajaran udah sempurna, Quran sunnah udah lengkap, kita tinggal mengikuti dan melaksanakan saja dulu ya Allah. Makanya kenapa umat Islam, orang yang beriman terdahulu itu pahalanya lebih tinggi. Karena beriman di zaman itu susah. Gitu ya. Apakah kemudian ada Nabi bisa menjamin beriman? Belum tentu. Soknya tinggal ibu, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mah ibu, bapak jamaah sekalian, ya. Allah tampakkan mujizat kepada Bani Israel, lautan terbelah, gitu kan? Ya. Apakah beriman dengan ditampakkan mujizat oleh Allah? Lihat dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Nabi Musa sampai marah coba. Muncul orang mah ari maneh gitu tah. Cikene, cikene itu apa ya? Oh barusan ya, alhamdulillah. Berarti lah nggak masalah ya, ya nggak masalah. Baru saja Allah sudah nampakkan kepada kalian mujizat. Kalian diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan dengan bala tentaranya di lautan. Kalian selamat. Cik atuh mikir kalian teh. Cik naon cik? Pokoknya itulah keharti minimalnya. Coba mikir kamu teh anu alus mah ruku, sujud, bersyukur sama Allah. Tapi kenapa kalian menyembah patung sapi? Betul? Nggak menjamin. Ada paman Nabi Abu Thalib, coba lihat akhlak Nabi, lihat kemuliaannya Nabi, jaminan nggak beriman? Enggak. Gitu. Nggak menjamin. Gitu. Makanya ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mencintai kita walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, bahkan bentuk cinta Nabi mendoakan kita. Dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Gitu. Jadi kalau kita terbiasa ibadah Bapak Ibu ya, kita terbiasa ibadah beramal soleh di waktu bukur, awal hari, di waktu fajar, insya Allah. Ya, itu pun bagian daripada ikhtiar kita agar kita mendapatkan keberkahan. Ya. Penting Ibu berkah teh. Penting tuh Ibu berkah. Penting. Lihat Ibu yang Allah muliakan. Bahwa berkah itu sesuatu yang kita harus upayakan dan kita ikhtiarkan dalam kehidupan kita. Bu ya? Berkah.
Sok Ibu, ya. Kita lihat. Ya. Dan kalau kemudian kita hidup, apalagi hidup kita nggak lama, ya, waktu kita terbatas. Kalau kita tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, lebar bu kita, sia-sia kita. Ya. Ya. Dan insya Allah ibu berkumpul di tempat yang seperti ini, tempat yang Allah datangkan keberkahan di dalamnya. Ya, insya Allah ini bentuk ikhtiar kita. Ya, kita berkah ini penting. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Kalau kita baca ayat di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ya, surat apa? Surat kasabara Al-A'raf teh? Ayat surat ke-7, ayat ke-96. Ya. Surat ke-7 ayat yang ke-96. Ya. Atas dibarukai Ibu. Ya. Al-A'raf ayat ke-76. Baik. Lihat Ibu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini berlaku kata para ulama ya, berlaku baik untuk individu ya atau untuk sebuah kaum, sebuah bangsa, ini berlaku ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura, betul? Amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum adzabum bima kanu yaksibun. Kartos bu ayatna, terjemahanna, lihat, walau anna ahlal qura amanu, jika penduduk, sebuah penduduk kampung, ya, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, takwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka Allah akan bukakan kepada mereka. Apa yang Allah akan bukakan kepada mereka? Barakatum minas sama. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari as-sama, langit, wal ard, dari bumi. Masya Allah. Ya. Cik ibu kesimpulannya, kalau kita lihat ayat ini bu, bentar. Lamun urang hoyong barokah teh kudu kumaha? Iman dan takwa. Sepakat ya? Saya ingin menjelaskan bab ini bu. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Hati-hati. Ya. Harapan kita ingin mendapatkan berkah dunia, berkah akhirat. Allah turunkan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kata Allah kuncinya dua. Apa yang pertama? Amanu. Bu, tidak ada perkara yang jauh lebih penting. Sengaja dikitu gentenya. Tidak ada perkara yang jauh lebih penting untuk kita sebagai seorang muslim melebihi perkara iman. Ini ngalu lengki betul. Ya, serius ya. Bu, tidak ada perkara yang lebih agung melebihi perkara iman. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana pertanyaannya, ya Rasulullah? Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, tolong berikan kepadaku sebuah ungkapan yang sangat agung. Yang apabila engkau sampaikan ungkapan yang sangat agung itu ya Rasulullah, aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu. Cukup ungkapan itu sampai dari engkau. Maka kata Nabi SAW, apa ungkapan yang sangat agung itu? Qul amantu billah tsumastaqim. Hendaklah kamu beriman kepada Allah, lalu kemudian kamu istiqamah di atas keimanan. Sampai kapan? Sampai maut datang kepada kita. Sampai hatta sakaratul maut pun kita mesti menjaga iman.
Karena kita belum selamat kalau masih sakaratul maut. Imam Ahmad bin Hambal, Ibu kantos ngadangu Imam Ahmad bin Hambal? Hah? Kantos. Yang belum barusan ya. Siapa Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal ini satu di antara 4 ulama mazhab. Ya, jadi Ibu punten, kita ini bersyariat, ya, kita ini bersyariat betul. Kalau ada sebagian umat Islam yang senantiasa menyampaikan jargon kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Betul. Ya. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Betul. Tetapi masalahnya bagaimana kita memahami Quran, bagaimana kita memahami sunnah. Ya. Ibu boro-boro orang bisa memahami Quran, bisa memahami sunnah. Maka ketika yang paling baik dalam memahami Al-Quran, yang paling baik dalam memahami sunnah siapa? 3 generasi. Sebagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasi yang terbaik itu generasi pada masaku, yaitu Nabi dan sahabat. Lalu kata Nabi, generasi setelahku generasi tabi'in. Lalu kata Nabi, generasi setelahku generasi salafus saleh. Maka kita bersyariat itu nggak bisa kita kembali kepada Quran sunnah langsung, karena pemahaman kita masih awam, gitu kan? Ya. Tetapi ketika kita memahami syariat, kita juga belajar daripada para salaf. Ya. Ya. Makanya ibu, bapak yang Allah muliakan, ya, contoh misalnya ada orang yang sholat subuhnya pakai kunut, berarti mazhabnya Imam Syafi'i. Ada orang yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, berarti Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ada ulama Imam Ahmad bin Hambal, ulama mazhab. Terkenal kealimannya, terkenal kesolehannya, ketakwaannya, Imam Ahmad bin Hambal. Lalu di saat Imam Ahmad bin Hambal sedang dalam keadaan sakaratul maut, ya, dan semuanya kita pasti akan mengalami ibunya. Betul Bu? Imam Ahmad bin Hambal di saat sedang mengalami sakaratul maut, datanglah murid-muridnya. Murid-muridnya menjenguk gitu kan. Kata murid-muridnya apa yang disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal? Ya Syekh. Ya Syekh anta as-salamah. Wahai Syekh, sungguh engkau ini orang yang selamat. Bu, kira-kira kalau muridnya menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal orang selamat, pantas tuh? Jawab ibu boleh nggak? Pantas gitu. Pantas ya? Alim Bu, orang soleh, juhud, tawadu. Kisah tawadunya Imam Ahmad bin Hambal kan suatu saat kisah masyhur. Imam Ahmad bin Hambal pernah suatu saat sedang safar sendirian kemalaman di masjid. Bu. Diusir. Orang nggak tahu yang diusir ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal nggak mengatakan, ente tahu siapa saya? Enggak begitu. Tawadun Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di saat sedang sakaratul mautnya, murid-muridnya datang menjenguk dan murid-muridnya mengatakan, ya Imam Ahmad antas salamah, engkau ini orang selamat. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Lama, belum, aku belum selamat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku belum selamat sampai Allah wafatkan aku dalam keadaan iman. Baru aku selamat. Di saat sedang sakaratul maut. Jadi saya ingin menyampaikan pesan dari kisah ini, sekelas Imam Ahmad bin Hambal saja menyadari dirinya masih belum selamat di saat sedang sakaratul maut, padahal yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, inna ahadukum la ya'malu li amalin ahlil jannah, ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan ahli surga semasa hidupnya. Saking orang ini sibuk dengan amalan surga,
Rajin datang ke majelis ilmu boleh jadi, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, pokoknya nama amalan surga disibukannya teh. Kata Nabi SAW, saking sibuknya orang itu dengan amalan ahlu surga, wa makana bainahu wa baina illa dzira'an. Jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Tetapi lihat kata Nabi SAW, fi akhirihi, tetapi di akhir hayatnya orang itu melakukan amalan ahli neraka. Orang itu melakukan amalan ahli neraka. Asbabul wurud, hadis ini, ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat pernah takjub melihat seseorang yang begitu gagahnya di medan tempur. Banyak musuh yang ditebas. Sampai sahabat berkomentar, ya Rasulullah, itu orang hebat banget. Beraninya luar biasa. Kata Nabi, la wahwa yadkhulunan nar. Orang itu masuk neraka. Masya Allah. Sahabat sampai kaget, maka penasaran sahabat ini ingin tahu apa sih endingnya orang ini. Ketika itu orang ini terkena tebasan pedang musuh, merasa kesakitan. Di saat sedang sakaratul mautnya, setan menggoda. Apa godaan setan itu? Fulan, daripada engkau menahan rasa sakit yang teramat sakit, udah lebih baik bunuh diri aja. Itu hadis sahih. Dan akhirnya setan yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was ke dalam hati manusia, ketika setan mengatakan itu akhirnya terpengaruhlah. Qatul iman rahimakumullah. Akhirnya apa? Daripada dia menahan rasa sakitnya, akhirnya dia bunuh diri gitu. Bu, punten. Coba Mujahid saja, Imam Ahmad bin Hambal saja memikirkan imannya sampai seperti itu, Bu. Ya. Apalagi kita menjaga iman di zaman fitnah begini, Bu. Ya Allah ya Karim. Ini yang paling penting, Bu, zaman fitnah ini. Bagaimana Nabi menggambarkan, kira-kira Ibu, Bapak jamaah sekalian yang Allah muliakan, zaman fitnah ini terjadi enggak sekarang kita saat ini? Lihat hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Ya, lebih baik kita bagaimana Nabi menyampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nasi sanawati khadda'atin. Akan datang kepada kalian tahun-tahun di mana di tahun-tahun itu banyak tipu daya. Tahun-tahun penuh dengan tipu daya atau zaman fitnah. Kata siapa? Rasulullah. Apa cirinya kata Nabi tahun-tahun penuh tipu daya atau zaman fitnah? Wa yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihal shadiq. Di tahun-tahun penuh tipu daya itu kalian akan mendapati yang benar disalahkan, yang salah dibela. Yang salah dibenarkan. Cik, Ibu kira-kira terjadi enggak sekarang itu? Banyak enggak? Satu. Apalagi kata Nabi yang kedua, tahun-tahun penuh tipu daya itu wa yu'tamanna fihal khana wa yukhawwinu fihal amin. Di tahun-tahun penuh tipu daya itu kata Nabi SAW, orang-orang yang amanah dihianati, orang-orang yang khianat banyak mendapatkan amanah. Hah? Terjadi? Banyak? Banyak pisan. Asa karasa gitu nyabunya. Apalagi nih kan? Jadi Nabi itu bukan peramal, tetapi Nabi mengatakan begitu, ini wahyu Allah. Wa yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Nabi menyatakan zaman fitnah, apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wa yantiku, kata Nabi selanjutnya ini, wa yantiku fiha ruwaibidah. Nabi mengatakan dan nanti di tahun-tahun penuh tipu daya itu, ya, ruwaibidah itu sudah banyak ngomong. Ruwaibidah banyak ngomong, banyak berbicara. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa ruwaibidah? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Kata Nabi nih, ruwaibidah itu ar-rajulul jahil yatakallam anid din. Ruwaibidah itu orang jahil tapi banyak ngomong urusan agama. Terjadi? Banyak? Karaos pisan teu, Bu? Orang bodoh ngomong urusan agama.
Aya nu sududuk naon teh teh. Banyak ya itu punten ya yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita dan problemnya Bu, orang nggak ngerti agama, banyak ngomong agama, pengikutnya banyak. Sok Ibu. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian mendapati tahun-tahun penuh dengan tipu daya yang seperti itu, maka yang paling pertama diselamatkan adalah iman kalian. Bu, yang diselamatkan apa? Iman kita. Bu, kenapa? Karena iman ini adalah sumber keberkahan kita. Oh ya, iman adalah sumber keberkahan kita. Ibu, ya Allah ya Karim, di zaman fitnah begini Bu, yang tergelincir imannya itu bukan orang bodoh, orang soleh pun bisa tergelincir imannya. Ya, betul Bu. Iman mah Bu punten, iman mah ya bukan hanya naik turun Bu, kerasana teh. Iman itu bahkan lebih cepat hilangnya Bu. Di zaman fitnah begini. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan begini. Fa asbaha rajulan mu'minan wa yumshi kafiron. Kalian akan mendapati di zaman fitnah orang pagi harinya beriman, sorenya udah kafir sama Allah. Hadis Bukhari itu Nabi. Jadi iman mah cepat hilang Bu. Ibu punten, ibu ngisi kuota. Saya mah kelihatan ibunya semua udah pada megang HP kan sekarang ya. Ibu ngisi kuota, kira-kira habis kuota berapa lama paketan? Sebulan. Ibu iman boro-boro sabulan Bu. Ya. Asli Bu. Ini kata Nabi. Iman jangankan sebulan, sehari, 2 hari kadang ada orang yang hidup tanpa iman. Naudzubillahi min. Ibu hilang kuota, habis kuota Bu. Gampang kan Bu ya? Bisa diisi lagi. Sekarang Ibu bagaimana kalau iman kita habis di saat malakul maut datang menjemput kita? Ibu mau beli iman di mana? Cek Ibu teh usah gampang kewe di padang mahsyar aya konter. Ya Allah ya Karim. Bu, nggak bisa Bu. Gitu. Nah, maka sekali Ibu, ini sumber keberkahan. Makanya Ibu punten ya. Ibadah itu Bu, yang dilihat bukan banyaknya. Lihat kalimatnya. Laisa sya'nu fi kathratil amal. Laisa sya'nu fi kathratil amal walakinna ya fil barakati fiha. Ini ungkapan para ulama. Yang yang menjadi ukuran dalam kehidupan kita ini bukan hanya banyaknya amal. Tetapi yang mesti menjadi ukuran dalam kehidupan kita fil barakah, fil barakatil amal. Apa yang menjadi ukuran itu? Apakah amal kita itu mendatangkan keberkahan? Karena yang banyak saja belum tentu Pak. Ya, itu ungkapan. Makanya punten ikhwatul iman rahimakumullah. Jangan heran kalau kemudian kita mendapati berita-berita akhir ini misalnya ya. Ada pimpinan pondok pesantren, kiai tetapi mencabuli 50 santrinya. Betul nggak Bu? Ada orang hafiz Quran, ahlul qiraah, ahlul Quran jadi juri tapi bisa terkena LGBT. Ibu Kade. Ini di satu sisi ada negatifnya loh Bu. Negatifnya apa? Dampaknya Bu. Jadi ada stigma buruk ya. Ada stigma ya dari banyak masyarakat geningan. Gitu tah. Kiai ge siga kitu. Geningan, ulama juga begitu. Apalagi kalau ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya agama Allah. Nah, salah satunya dengan kasus-kasus yang begitu. Ya. Tetapi pelajaran penting bagi kita ini harus jadi introspeksi bagi kita. Ya. Jadi orang yang ngerti agama, betul Bu? Ya. Orang yang kita anggap paham dengan agama aja bisa tersesat. Yang hafal Quran aja bisa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya watlu alaihim
naba'alladzina atainahum min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kata Allah, ada orang yang dulu Allah berikan ayat-ayatnya kepada mereka, Allah berikan kemuliaan kepada mereka dengan ayat-ayatku, bahkan mereka menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fansalakha minha, lalu kemudian mereka tersesat. Insilah fa'atba'ahu syaitan, lalu kemudian mereka mengikuti langkah setan, fakana minal ghawin, sehingga orang itu menjadi tersesat. Siapa yang tersesat di sini, Bu? Orang yang diberikan oleh Allah ayat-ayatnya, coba bayangkan. Ya. Maka sekali lagi, Bu, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, laisa sya'nu fi kasratil amal. Ya, bagi kita ini bukan banyaknya amal. Tetapi yang paling penting bagi kita itu adalah walakinna fihal barakati fi. Yang paling penting bagi kita ini adalah bagaimana amal yang kita lakukan ini mendatangkan keberkahan. Sepakat nggak, Bu? Apa cirinya kalau orang sudah beramal mendatangkan keberkahan, Bu? Yang pertama, ya. Nah, ibu datang ke majelis ilmu, berkah tak kira-kira? Ibu rajin sholat, berkah enggak sholat kita? Ibu ibadah, kira-kira ibadah itu berkah enggak? Nah, ibu, cirina itu. Cirina. Jadi ibu, kalau kita ingin mengukur apakah ibadah kita itu mendatangkan keberkahan, karena tidak semua ibadah itu mendatangkan keberkahan. Naudzubillah min. Ibu ingin berkah, Bu? Ya. Satu nih, Bu. Kalau seseorang itu ibadahnya disebut mendatangkan keberkahan, maka ibadahnya orang itu diterima oleh Allah karena keikhlasan. Satu-satu ya. Jadi ciri orang yang ibadahnya berkah, kata para ulama, ungkapan tadi, ibadahnya akan diterima Allah. Kenapa? Karena ibadahnya lahir dari keikhlasan. Satu. Ya. Jadi Bu ya, kalau kita ingin berkah dalam ibadah berarti harus ikhlas. Ya. Jadi kalau orang itu ikhlas dalam ibadahnya, Bu, pokoknya mah nggak peduli dengan komentar orang lain. Ya, kan urang mah sok kapangaruhan ku netizen. Ya, kalau komentarnya jelek, Bu, makanya orang yang ikhlas itu dalam beribadah mau dipuji nggak akan pernah tersanjung. Ya. Ketika dihina pun nggak pundung. Kenapa? Karena yang dia harapkan ibadahnya itu adalah liwajhillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Ibu bisa dibuka Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-35. Saya sambil minta izin minum ya. Ini ada, bentar, saya minta Ibu nanti ada yang membacakan. Surat Al-Anfal ya, ayat ke-35. Ibu yang di depan aja nih, yang ketemu boleh. Sama Arabnya. Al-Anfal ayat 35, Ustaz. Ya, Al-Anfal ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaa wa tasdiyah. Fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Silakan baca terjemahnya. Artinya, dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Kahartos, Bu? Hah? Jadi yang diazab oleh Allah di sini yang mana, Bu? Bukan yang berbuat zina, bukan yang berbuat dosa, tapi yang diazab oleh Allah siapa? Yang sholat di Baitullah.
Ya Allah ya Karim. Ini jadi renungan bagi kita, ya. Wa ma kana salatuhum 'indal bait, kata Allah. Tidakkah salat mereka sekalipun salatnya di Baitullah? Baitullah nih, Bu. Ibu ingin salat di Baitullah? 1 rakaatnya salat di Baitullah itu sama dengan 100.000 rakaat. Ya. Tetapi ayat ini Allah sampaikan, tidakkah salat mereka, ibadah mereka sekalipun ibadahnya, salatnya di Baitullah, di Masjidil Haram, illa muka'an wa tasbih, kecuali salatnya itu kata Allah seperti hanya mereka sedang bersiul, seperti hanya mereka sedang bertepuk tangan. Hanya sebatas permainan saja. Bahkan kata Allah di ayat ini, fadzuqul azab, rasakan azab, kata Allah. Rasakan azab. Allah tidak menyampaikan azab ini kepada orang fajir, tapi kata Allah, fadzuqul azab, rasakan azab. Buat siapa? Buat orang yang ibadah. Buat orang yang sholat. Tetanggung-tanggung sholatnya di Baitullah. Jelas, Bu? Ini kata tafsiran para ulama. Kalau kita lihat tafsirannya para ulama, memang ayat ini ya menggambarkan ada orang-orang musyrik yang sudah menyangka dia sudah beribadah di Baitullah, padahal kata Allah mereka itu nggak ibadah, bersiul saja. Tetapi yang perlu kita cermati Bapak Ibu jamaah sekalian, renungan bagi kita semua, Imam Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini, hati-hati. Karena Allah tidak menghendaki kepada kita hanya sekedar ibadah, apalagi termasuk ibadahnya kita di tempat yang terbaik, bukan itu. Tetapi yang Allah kehendaki itu adalah bagaimana ibadahnya itu ya mendatangkan kebaikan, memberikan nilai kebaikan kepada kita. Maka ketika ada kalimat tadi, laisa sya'nu ya fi kasratil ibadah, ukurannya itu bukan banyaknya ibadah, tetapi walakinna sya'na ya fil barakah. Tetapi ukurannya bagaimana ibadah itu mendatangkan keberkahan. Maka kata para ulama, ikhwatul iman rahimakumullah, ibadah yang mendatangkan keberkahan bagi kita itu adalah ibadah yang memberikan dampak nilai manfaat kebaikan bagi kita. Percuma Bu kalau kita ibadah jadi sombong. Betul? Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, hati-hati. Makanya kalau ya, ini ayat ini bisa menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Ya. Kata Allah, orang sholat di Baitullah aja diazab sama Allah. Ya. Kan suka ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih ahli Quran bisa begitu? Ustaz, kenapa sih penghafal Quran bisa seperti itu? Bahkan Ibu yang Allah muliakan, ini saya ceritakan, di Bapak pengajian saya suka cerita ini jadi renungan bagi kita dengan peristiwa-peristiwa yang muncul sekarang. Ya, saya ini ikhwatul iman rahimakumullah sempat punya teman dekat. Teman dekat ini ahli ke masjid Pak, sholatnya berjamaah ke masjid, sholat subuh nate ke masjid. Kira-kira Ibu kalau orang sholat di masjid gimana Bu? Suka ke masjid? Masya Allah ya. Suatu saat datang berapa tahun ke belakang datang kepada saya silaturahim, Ustaz saya ingin ikut Ustaz lah kajian-kajian. Alhamdulillah ayo gitu kan ya. Berapa kali ikut kajian sama saya, menemani saya ikut kajian kemana-mana. Ikhwatul iman rahimakumullah, suatu saat ada istrinya nelpon, Ustaz suami saya datang ke rumah Ustaz. Oh iya ikut kajian sama saya. Alhamdulillah. Hanya istrinya curhat, Ustaz kok bisa ya? Bisa kenapa emang? Ustaz suami saya ini ahli masjid, sholat subuh ke masjid, berjamaah di masjid. Bagus atuh. Iya Ustaz. Terusnya apa? Ustaz suami saya terpapar LGBT. Ahli masjid. Terpapar LGBT. Ya Allah ya Karim. Ini sih gak ada kiamat ya. Ya. Jadi saya teringat hadis Nabi ya, kalau nanti Dajjal datang, kan gitu ya. Orang yang paling kuat imannya, merasa paling kuat imannya, lalu kemudian penasaran, kepo hayang papangi jeung Dajjal. Ya, punten ibu-ibu sok karepo tah sih. Ya. Matangna hadis nate ibunya, ya hadisna ibu ya. Kalau Dajjal, kan Dajjal tuh nggak lama, 40 hari keluarnya.
tapi 1 hari seumpama 1 tahun kan begitu. Jadi kalau Dajjal keluar itu, ini hadis Nabi SAW, kalau kalian punya anak-anak perempuan, kalau bisa diikat anak-anak perempuan kalian itu di tiang-tiang rumah kalian. Saya teh mikir, hanya disebut nanti anak perempuan, oh iya perempuan mah sok karepo sih nantinya. Mun aya Dajjal teh penasaran, hayang apal Dajjal siga kumaha cenah gitu tah. Nah, padahal kata Nabi dalam hadisnya, Bu, kalau ada Dajjal teh jangan ngadeketan. Tapi sejauh-jauhnya kita menghindar. Karena Nabi mengatakan ada orang yang paling kuat imannya, merasa paling hebat imannya, ketemu dengan Dajjal imannya akan meleleh. Kan begitu tuh. Itu paling kuat imannya. Tadi saya sampaikan, ya Allah, ini ahli masjid, Bu, bisa terkena begitu LGBT. Ada suatu saat temannya itu bercerita sama saya, ini mah hikmah, saya hanya bisa mendoakan Bu teman saya, Bu, nih, ya. Seusia sama saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya. Kalau tadi ahlul Quran, ya ahli masjid, pimpinan pondok, ya Allah ya Karim. Ya Allah. Makanya Ibu jangan sampai kita merasa aman dengan iman kita. Orang-orang yang begitu diuji oleh Allah sampai terseret imannya. Apalagi kita, ya Allah ya Karim. Ibu, ada temannya cerita begini. Ya, teman saya itu cerita sama temannya. Si teman ini cerita lagi sama saya. Ya, jadi iseng aja, nanya kan saya udah saking dekatnya. Kang, saya mah nggak habis pikir sama Akang. Akang teh ngaku dia LGBT. Akang LGBT. Ya. Ini mungkin udah lebih dari 9 tahun, 10 tahun nih terpapar. Sampai sekarang masih tuh. Ya. Sampai sekarang masih. Jadi teman dekatnya nyerita sama saya. Ya. Karena teman dekatnya ngaji di saya juga. Nyerita, Kang, aku mah nggak habis pikir, Akang tehnya rajin ibadahna, rajin ke masjidna, sholatna rajin, tapi kok bisa LGBT gitu kan? Nah, jawabannya dengan enteng, saya berharap siapa tahu dengan ibadah saya bisa terhapus dosa LGBT saya. Ibu, makanya saya ingin memberikan pemahaman, Bu, ya. Bu, saya ingin memberikan pemahaman, Ibu. Dosa yang akan terampuni dengan ibadah tidak semua dosa. Jadi ya, Bu. Ibu udah orangnya sami banyak dosa ya. Ya, kulubani Adam khotoun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Apalagi di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhtiuna fil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian itu siang malam berbuat dosa. Jelas kan? Bu, tapi tidak semua dosa itu bisa terhapus dengan ibadah. Yang dosa terhapus dengan ibadah itu apa? Kata para ulama, dosa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan dzunub. Dzunub pakai dha. Bukan pakai jim, kade. Ya. Pakai dha, dzunub. Ya. Itu jamaknya. Ya. Bentuk tunggalnya dzanbun. Jadi kalau Ibu, apa makna dzunub? Kata para ulama, dosa umum yang banyak orang lakukan, baik disadari ataupun tidak disadari. Misalnya kita tidak bisa menjaga pandangan. Ya, kita tidak bisa menjaga lisan. Hati goreng kabatur. Dzunub, lalai ibadah, dzunub. Maka dosa yang model-model begitu, yang itu terjadi pada kita setiap saat dimanapun kita berada, maka kata para ulama dosa itu akan bisa diampuni dengan amal ibadah kita. Kayak Ibu datang ke majelis ilmu nih, di samping Ibu mendatangkan kebaikan, keutamaan, pahala datang ke majelis ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang datang ke majelis ilmu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, nadahum munadin minas samai an akumu maghfuran lakum. Maka ibu, bapak beres dari majelis ilmu, dosa-dosa kita akan diampuni. Dosa apa? Dzunub. Jelas. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-khamsu as-salawat kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu kalian itu akan menghapus dosa-dosa kalian di antara 2 waktu salat. Ibu salat subuh nih tadi.
Kita nggak nyadar ada dosa yang kita lakukan. Nanti datang waktu duhur ibu sholat. Kata Nabi SAW, sholat duhur kita kafaratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa-dosa di antara dua waktu sholat. Jelas? Makanya Nabi menyebutkan di dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan kalian. Tetapi yang akan dihapus apa? Apa Bu? Dzunub. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan fahsya? Bagaimana dengan munkar? Kata para ulama, fahsya itu Bu, dosa yang di luar batas, yang dilakukan oleh seseorang, yang kecenderungan itu orang berbuat dosa disebabkan karena syahwat. Zina, itu fahsya Bu. LGBT, fahsya. Nah, kata para ulama, kalau orang punya dosanya dosa fahsya, itu nggak bisa dihapus dengan sholat. Ya Bu ya? Nggak bisa ibu dihapus dengan datang ke majelis ilmu, ibu baca Quran, ibu fahsya ibu nggak bisa kehapus kecuali dengan taubat kepada Allah. Dengan taubat. Ada satu saat saya pernah ditanya nih sama jamaah lewat WhatsApp, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi wanita yang dizinahi dan hamil? Kan kadang fenomena ini terjadi di negara kita. Kata saya, pendapatnya ada 3. Yang satu dirajam kalau syariat, betul nggak? Yang kedua, Imam Malik boleh dinikahi dengan catatan anak itu mesti lahir dulu. Jadi misalnya wanita yang dizinahinya baru 2 bulan hamilnya, temenang nikah cek Imam Malik mah, sampai anaknya lahir dulu baru nikah. Kata Imam Syafi'i, karena mungkin lebih kepada maslahat ya daripada aib, boleh nikah catatan taubatan nasuha, mesti taubat dulu. Jadi nggak bisa kalau kita masih belum taubatan nasuha. Kayak tadi saya ingin mengatakan, ketika ada teman mengatakan, kenapa kamu begitu rajin sholatnya, rajin ibadahnya, harapan dengan sholat ibadah dosa-dosa terhapus. Enggak semua dosa bisa terhapus dengan ibadah. Jelas Bu? Munkar juga dosa di luar batas. Yang dosa itu bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan nurani, itu kemunkaran. Contoh misalnya Bu ya, membunuh itu munkar. Maling munkar, dosa itu. Korupsi munkar, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hati nurani. Maka ibu, alat untuk mengetahui kebenaran itu salah satunya hati. Nabi menyebutkan di dalam hadis, istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Tuh, ya, mencuri nurani mah Bu, nggak mengizinkan. Bertolak belakang dengan nurani, dosa. Maka dosa munkar pun mesti bertobat kepada Allah. Orang korupsi Bu, punten ya Pak, orang korupsi, siapa tahu terhapus dosa korupsi saya, akhirnya disodakohkan nggak bangun masjid. Sebagiannya disodakohkan untuk memberangkatkan umroh. Bisa nggak? Nggak bisa. Mesti taubat dulu kepada Allah. Jadi sekali lagi ikhwatul iman rahimakumullah ya. Saya ingin mengatakan tadi ayat, wa ma kana sholatuhum indal bait, tidakkah sholat mereka di Baitullah kecuali Allah katakan seperti hanya siulan, seperti hanya tepuk tangan saja ya. Bahkan Allah timpakan azab bagi mereka yang sholat. Maka sekali lagi Bu ya, berkahnya seseorang dalam ibadah itu bukan dilihat daripada kathratul ibadah, bukan hanya dari banyaknya ibadah, tetapi bagaimana ibadah itu mendatangkan keberkahan. Keberkahan dari ibadah tadi, satu, melahirkan keikhlasan. Yang kedua, keberkahan dari keibadah itu memberikan dampak kebaikan. Percuma ibu ibadah ya, ibu rajin ke majelis ilmu gitu ya, tapi akhlaknya nggak berubah, percuma Bu. Ya, itu nggak berkah tuh ibadah kita. Jadi kan ibadah itu harus memberikan dampak kebaikan. Sholat kita berkah ketika apa? Inna sholata tanha anil fahsya. Tuh, ketika sholat itu mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ya, jadi sekali lagi Bu, ibu Quran rajin misalnya, ya, ibu ibadah rajin, tapi tidak berdampak kepada kebaikan. Tadi saya katakan, ya, ilmu tidak berdampak kepada kebaikan. Bu, enggak berkah ilmunya. Betul? Maka kata para ulama,
Makna barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan. Ibu ku rajin ibadah mah ibu teh jadi akhlakna teh sae. Ku rajin ibadah teh ibu lisannya jadi terjaga. Ibu rajin ibadah jadi apa? Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Nah, itulah berkah. Kan sok aya Bu, udah rajin ibadah tapi masih murang-maring. Ini di mana nya? Ustad, saya teh kurang kumaha Ustad, tahajud atos. Sodakoh atos mulai didawamkeun. Yang sunnah mulai saya kerjakan, Ustad meuni kieu-kieu wae. Ah, itu belum berkah tuh. Belum bisa mendatangkan keberkahan. Kenapa? Karena ibadahnya itu tidak melahirkan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Ya. Ada Bu orang yang ibadah suudzon ke Allah? Sok aya eta teh. Ya. Matanya Bu, ujian orang yang hijrah itu berat loh Bu. Asli Bu. Ya. Sekarang banyak fenomena hijrah Bu. Wih, satu sisi syukur alhamdulillah, tapi sok saya mah tegampang eta teh hijrah teh. Aina apa? Sabulan 2 bulan teh balik deui leuwih parah eta teh. Asli Bu eta gitu. Enggak gampang Bu hijrah itu. Kenapa? Karena ketika dia hijrah enggak mendapatkan sesuatu. Itu biasanya begitu. Ada fenomena, saya mendapatilah beberapa kasus begitu, ya. Makanya satu sisi kalau orang yang berhijrah itu saya kan, ya Allah enggak gampang orang hijrah itu, enggak gampang. Makanya pahalanya besar Bu ya. Nah Ibu, kalau kita ingin mendapatkan pahala hijrah, hijrahnya kepada Nabi, gampang Bu pahalanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ibu, nah itu barokah yang ketiga nih, kaitannya dengan keberkahan yang ketiga dalam ibadah. Kata para ulama, orang yang disebutkan berkah dalam ibadah itu adalah ad-dawam, istiqomah. Jadi kalau orang itu bisa istiqomah dengan ibadahnya, itu ciri orang itu mendapatkan keberkahan dari ibadahnya. Al-istiqomah. Maka kata Nabi SAW, lihat Bu, inna ahabballah, ya, sesungguhnya Allah akan mencintai orang itu adwamuha wa in qalla, amal yang dawam, ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Allah akan mencintai orang yang beramal itu dawam walaupun sedikit. Continue walaupun sedikit. Nah, Ibu, yang paling penting mah adalah istiqomah. Maka kata para ulama, siapa orang yang istiqomah dengan amalnya walaupun sedikit, itu tanda-tanda keberkahan di dalam ibadahnya. Nah, komo di zaman fitnah begini mah Bu ya. Di zaman fitnah ini kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, al ibadatu fil harji. Ibadah seseorang fil harji di zaman fitnah, kahijrati ilayya, itu pahalanya sama dengan hijrah kepada Nabi. Hijrah loh Bu, ya. Jadi Ibu di zaman fitnah ini mah nggak boleh lagi menunda-nunda amal, ya. Badiru bil amal, segera kalian beramal lalu istiqomah dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya. Istiqomah. Ya. Nah, jadi yang pertama apa tadi? Ciri orang yang berkah dengan amalnya? Hah? Nah, dia ibadahnya ikhlas sehingga diterima oleh Allah ibadahnya. Yang kedua, memberikan dampak kebaikan baginya, akhlaknya bisa berubah, lisannya bisa jadi baik. Yang ketiga, istiqomah. Yang terakhir ya kalau waktunya juga ya, Bu, Ibu, Bapak yang Allah muliakan, ciri kalau orang itu ibadahnya mendapatkan keberkahan, ya, maka ibadahnya itu akan melahirkan sakinah, ketenangan. Ini penting Bu. Jadi seseorang ketika ibadahnya itu mendatangkan berkah, ibadahnya teh sakinah Bu. Akan sekalipun punten Bu ya. Ya. Sekalipun boleh jadi kita mendapatkan kesusahan, capek, lelah, nikmat. Ya. Kenapa nikmat? Karena ternyata ibadahnya itu mendatangkan keberkahan. Ya, saya seringkali menggambarkan filosofinya itu Bu, haji ya. Karena ibadah haji. Bu, Ibu haji,
Ibu kalau secara zohiriah haji itu capek atau Bu? Betul nggak? Ibu haji secara zohiriah Bu capek atau? Tawafna, sa'ina, wukufnya, ya. Capek nggak Bu? Capek. Tapi capeknya apa Bu? Ada nggak orang yang ketika haji saking capeknya kemudian berkomentar, ditanya sama kita, Pak kumaha kamari haji, Ibu kumaha kamari hajian, kapok taubat orang mah. Betul nggak? Enggak ya? Subhanallah. Malihan mah Bu punten ya. Orang yang haji ya nanti akan tawaf wada, perpisahan, belum nyampe rumah doa nate ya Allah kapan aku kembali ke padahal akhirnya dirinya eta teh. Kenapa bisa begitu? Karena ibadahnya berkah melahirkan sakinah walaupun betul nggak? Walaupun capek, sakinah tenang. Itu tanda keberkahan. Ibu, matakna ibu kudu husnudzon ke Allah teh. Sakinah hadir. Sok aina ibu lihat. Nabi Ibrahim Bu, ya, meninggalkan anaknya, istrinya di tempat tandus gersang teu aya naon Bu. Sik ibu-ibu kalau terjadi ama ibu kira-kira gimana tuh? Hah? Ibu kabayangnya ibu ditempatkan di tempat siga kitu ku salaki. Ayah nih ngaco cenah. Teu salah ayah, mikir dong, saeutik mikir ayah. Teu sakinah atuh. Tapi lihat ibu, ya. Jawaban Sayyidatul Hajar, wahai suamiku, apakah engkau menempatkan aku di tempat ini, tempat gersang, gak ada makanan, biwadin ghairi dzar'in, ini perintah Allah? Iya. Perintah Allah ibadah lain. Kata Sayyidatul Hajar, suamiku kalau ini perintah Allah tinggalkan. Innallaha la yudayyi anak. Tinggalkan. Allah gak akan pernah membiarkan hambanya. Tenang gak Bu? Sok ibu ada di tempat sigan gitu. Kabayang stresnya. Bu, ditinggalkan ku saatah Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam waktu yang cukup lama kan? Ibu udah mah ditinggalin, pas baru ketemu falamma balago ma'ahu saya ketika usia Ismail usianya sudah balik, taruhlah 15 tahun usia baliknya. Kerek kapapanggih Bu. Baru saja ketemu sama anaknya, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunai, inni ara fil manami azbahuka fandur madza taro. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, Allah perintahkan kepada aku bermimpi ada perintah Allah, ada wahyu Allah. Apa wahyunya? Azbahuka, untuk menyembelihmu. Ibu, geus mah ditinggalkeun, kerek papangi geus hayang mencit. Ya Allah. Tapi lihat bagaimana sakinahnya Nabi Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah lakukan, jangan ragu. Kabayang tenang nanya. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Sigana lamun budak ayeuna siga kitu. Datang bapana ditinggalkan ku bapana teh 15 tahun. Ya, jang bapak diperintahkan mencit ujang cenah gitu. Cek budak ayeuna nya geus we bapak olangan. Nya bapak heula kan gitu. Jadi saya ini mengajak kesimpulan Ibu, ibadah itu harus melahirkan sakinah. Kenapa? Karena tidakkah Allah mensyariatkan ibadah kepada kita kecuali di dalamnya pasti ada kebaikan. Betul Bu? Da ibu mah melihat nanti kalau berkah teh siga nanti kalau harta loba gitu tah. Ibu ingin diberi, ingin disayangi. Cik, can kompak. Ibu ingin diberi, ingin disayang. Masya Allah. Benar tersalah ibu datang ke pengajian tehnya. Ibu ya kalau disayang boleh jadi tidak diberi. Kenapa tidak diberi? Karena ketika tidak diberi itu disayang sama Allah. Tidak semua orang yang disayang itu diberi terus Bu. Ibu sayang sama anak teh, mama, bunda minta pisau usia 5 tahun. Betul nggak? Cuk bunda teh, yuh kagok 2 weh sekalian. Kadang ada orang tua sayang kepada anaknya nggak dikasih. Betul nggak?
Jadi ibu, insya Allah kalau orang ibadahnya sudah berkah itu bu, udah ya. Sekalipun ujiannya banyak, kayak Nabi Ayub alaihissalam, anak 10 meninggal dunia, hartanya habis, penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, udah bu, sakinah, tenang. Berarti apa? Ibadahnya sudah mendatangkan keberkahan. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyadur anta arhamar rahimin. Nabi Ayub ketika diuji begitu, aduh, hentut gitu. Nabi Ayub apa? Anta arhamar rahimin, engkau maha rahman, engkau maha rahim. Husnudzon aja kepada Allah. Enak enggak husnudzon? Ya, kenapa? Ibu, orang yang enggak enggak akan mungkin hatinya sakinah kalau enggak akan mungkin dia husnudzon kalau hatinya enggak sakinah. Betul enggak? Jadi mudah-mudahan sekali ibu ya. Insya Allah ibu, bagaimana kita menggapaikan keberkahan? Karena saya berbicara ini, ibu mah rajin ibadah semuanya. Tapi tidak semua ibadahnya seorang itu mendatangkan keberkahan. Buktinya tadi, ada orang yang sholat di Baitullah saja diazab ke Allah. Betul nggak? Maka Allah bukan menghendaki zahiriyah kita. Ulangi kalimatnya apa? Laisa sya'nu fi kathratil amal, bukan ukuran bagi kita banyaknya amalan. Walakinna ya, walakinna al barakah fiha, tetapi walakinna sya'na, yang menjadi ukuran bagi kita itu adalah keberkahan dalam ibadah kita. Berkahnya ibadah dalam kita, mudah-mudahan tadi 4 hal ini Allah hadirkan kepada kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tinggal ayeuna nama ibu introspeksi. Ibadah kita itu sudah melahirkan kita ikhlas enggak? Yang kedua, ibadah kita itu sudah melahirkan kita itu baik enggak? Ibadah kita itu sudah melahirkan apa tadi? Istiqomah enggak? Ibadah kita itu sudah melahirkan sakinah enggak? Kalau itu sudah ada pada diri kita, ibu teh diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada masih sedikit waktu bisa nanti ada tanya jawab. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.